Subhanallah. Ini cerita yang sangat indah. Mudahan kita kalau mengambil intisarinya. Minggu tadi kita membaca tentang masalah sifat Allah Ta'ala yang pertama, yaitu wujud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib bersifat ada, wujud, mustahil adam, tiada. Dalilnya adalah baharu alam ini. Karena alam ini baharu, setiap nang baharu pasti ada nang ma'adakan. Nah, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adanya alam ini menjadi dalil adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran memang dipadahkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala lah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Nah, ternyata bisalah orang mengingkari adanya Allah. Nah gini, jawabannya ternyata bisa. Nah, dalam kitab Fathul Majid halaman 7 disebutkan itu. Jadi ada orang yang mengingkari bahwa Allah itu hadir. Nah, tidak ada orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali orang yang telah Allah butakan mata hatinya, seperti orang-orang dari kelompok Dahriyah. Nah, orang-orang Dahriyah ini mereka menafikan, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini orang Dahri ini, kelompok Dahri ini, mereka sudah ada di zaman Imam Abu Hanifah, yaitu Sidin yang lagi halus sudah ada. Sidin itu lahir sekitar tahun 80 atau 90 Hijriah. Kada luas belum Nabi wafat, kada 100 tahun sudah ada kelompok ini yang menafikan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu dihikayatkan ada orang yang dari kelompok Dahri ini di zaman Imam Abu Hanifah masih kecil, itu sudah mengalahkan ulama-ulama di zaman itu. Mereka mengalahkan ulama itu dengan apa? Dengan sebuah ungkapan Allah Ta'ala itu ada dengan tidak ada tempat. Kayak apa? Orangnya ada, kada ada tempat. Nah, atas argumen yang kayak ini, maka orang Dahri ini mengalahkan ulama di zaman itu. Habis ulama seberataan dikalahkan mereka. Nah, sampai orang Dahri ini berkata, hal baqiya min ulamaikum ahadun. Adakah lagi tertinggal di antara ulama-ulamamu ini seorang? Adakah lagi yang tertinggal? Nah, ketika itu mereka mengatakan ada lagi tertinggal. Itu Asy-Syaikh Hammad, guru daripada Imam Abu Hanifah. Nah, orang Dahri ini kemudian berkata kepada khalifah di zaman itu, ahdzirhu ayyuhal khalifah liyatakallama ma'i. Hadirkan Syekh Hammad ini wahai khalifah agar dia bisa berbicara, berdebat dengan aku, kata orang Dahri tadi. Akhirnya Syekh Hammad ketika itu dipanggil oleh khalifah. Tapi Sidin meminta tempo samalaman. Amhiluni al-lailah. Nah, kasih tempo aku malam ini. Nah, ketika pagi hari Imam Abu Hanifah yang ketika itu masih kecil datang kepada Hammad perguruan Sidin ini ke rumah Sidin untuk berbicara, untuk mengaji. Tapi ketika itu dilihat oleh Imam Abu Hanifah, sang guru ini dalam keadaan sedih. Lalu bertanya, kenapa sampian wahai guru kelihatan sedih subuh ini? Dijawab oleh sang guru, kaifa la aghtammu? Bagaimana aku tidak bersedih? Wa qad du'itu ila takallumi ma'ad dahri. Aku dipanggil oleh khalifah untuk berdebat dengan orang dari kelompok Dahri ini.
nang menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad lazima jami'al ulama, dia telah mengalahkan ulama semuanya. Ditambah lagi, ra'aitul barihah ru'yan munkarah. Malam tadi pulang aku bermimpi dengan mimpi nang buruk. Nah, ketika itu Imam Abu Hanifah bertakun lawan guru, "Ma hiya?" Apa mimpinya wahai guru? Lalu diceritakan oleh sang guru, oleh Hammad, aku melihat ada sebuah rumah yang sangat luas yang dihiasi dan di dalamnya ada pohon yang berbuah. Nah, tiba-tiba muncul dari satu tonggak, satu tiang rumah seekor babi. Dia memakan buah dan daun serta dahan-dahan pohon tersebut sampai tidak tersisa lagi kecuali cuman pokok kayunya, punggurnya. Nah, tiba-tiba keluarlah dari punggur kayu, pokok kayu tadi seekor singa, dan dialah yang kemudian membunuh babi tersebut. Ini kata perguruan Sidin, wahai Imam Abu Hanifah, nang maulah aku sedih. Nah, lalu ketika itu Imam Abu Hanifah nang masih kecil berucap, jadi Imam Abu Hanifah, innallaha 'allamani ilmat ta'bir, fahadhihi ar-ru'ya khairun lana syarrun li'a'daina. Wahai guru, sesungguhnya Allah telah mengajari ulun ilmu ta'bir, ilmu mengerti tafsir mimpi. Dan mimpi sampian ini bukan mimpi buruk. Ini mimpi baik bagi kita dan buruk bagi musuh-musuh kita, termasuk orang dahri tadi. Orang yang menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sampian mengizinkan ulun mengisahkan, ulun siap mengisahkan. Ini bukti adab Sidin lawan paguruan. Kada langsung mencacah rancang berkisah, tapi mun sampian pian maizini ulun kisahkan. Maka ketika itu Hammad sang guru berkata, "Abdir ya Nu'man." Kabarkan apa takbirkanlah olehmu wahai Nu'man. Nu'man itu nama Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kunyah, panggilan kemasyhuran Sidin, nama Sidin Nu'man. Wahai Nu'man, kata sang guru, ceritakan. Takbirkan. Lalu ketika itu Imam Abu Hanifah bercerita, Ad-darul wasi'ah al-muzayyanah darul Islam. Rumah yang luas yang dihias itu wahai guru itu adalah darul Islam, rumah agama Islam. Wasyajaratul musmirah al-ulama, dan buah pohon yang berbuah itu adalah para ulama. Nah, pohon yang dihabiskan daun, buah dan dahannya itu ulama-ulama memang habis oleh babi. Nah, wa asluhal baqi anta, cuma pokok nang masih tertinggal itu adalah sampian. Wal khinzirud dahri, dan babi itu adalah orang yang dari kelompok dahri ini. Wal asadul ladzi yahlikuhu ana, dan singa yang telah membunuh dan mengalahkan babi tersebut adalah ulun. Nah, sampai di situ rasanya minggu tadi. Nah, lalu silahkan sampean hari ini berangkat, ulun umpat. Nah, ulun umpat bersama sampean kena. Fa bi barakati himmatika wa hadratika atakallamu, dengan keberkahan himmah dan hadratmu wahai guru, ulun kena nang bepandir, nang berdebat dengan orang dahri nang ini. Dan insya Allah ulun mengalahkan. Nah, karena sesuai dengan mimpi pian. Karena mimpi orang saleh itu baik. Nah, gembiralah ketika itu sang guru Hammad ini. Nah, kemudian keduanya ketika itu sudah tiba saatnya, mereka pergi ke Masjid Jami', tempat yang telah ditentukan oleh khalifah untuk berdebat antara Hammad dengan orang dari kelompok dahri nang ini. Ketika itu datang khalifah, masyarakat ketika itu telah berkumpul,
Duduklah Hammad di dalam masjid itu, dan Imam Abu Hanifah duduk juga berdiri atau duduk di samping perguruan Sidin, tahta sarir, di bawah sarir kursinya. Jadi sang guru duduk di kursi, Sidin di higa kursi. Rafi'an na'lahu wa na'la syaikhihi, sambil membawa sandalnya dan sandal perguruan. Ini cerminan bakti seorang murid terhadap guru. Lagi halus kayak itu udah adab. Subhanallah. Fahadarat dahriyu, hadir orang dahri tadi. Wa sa'idal mimbar, langsung naik ke mimbar. Wa qal, ketika itu lalu langsung berucap, manil mujibu li su'ali, siapa yang menjawab bagi pertanyaanku? Siapa orang yang sanggup berdebat dengan aku? Ketika itu Abu Hanifah nang masih kecil langsung menyahut, ma hadzal qaulu sal famay ya'lamu yujibuka. Apa ini perkataan? Tanyakan, siapa nang tahu akan menjawab. Silakan bertanya dulu, betakun dulu, jangan mencari tukang jawabnya. Betakun dulu yang penting. Kan tadi siapa yang sanggup menjawab pertanyaanku? Belum lagi betakun. Jadi Sidin betakun dulu, maka siapa yang tahu pasti kamu menjawabnya. Mendengar itu langsung si Dahri ini menganggap enteng seorang anak. Lo berucap, waman anta ya sabi, siapa engkau wahai anak kecil? Hei kakak anak otoh, ikam ni siapa gerang? Tatakallamu ma'i kam min zawil asnanil kabair. Kam min zawil asnanil kubbar wal ama'imil azimah wa ashabis siyabil fakhirah wal akmamil wasi'ah. Tahulah wahai kakak anak, nang berdebat dengan aku ini berapa banyak orang-orang yang mempunyai usia yang sudah tua, nang mempunyai sorban nang besar, dan mempunyai pakaian-pakaian nang mewah, dan al-akmam, ini lengan-lengan baju yang luas. Zaman itu rupanya bila orang ini semakin luas lengan baju, itu semakin besar tanda kealimannya. Jadi bila ganal, zaman dulu tuh bila ganal nih, makin ganal tuh anunya alimnya. Siapa pina ganal nih? Subhanallah. Bersombong nih. Qad ajizu anni. Mereka semua lemah daripada aku, semua kalah terhadapku. Fa kaifa anta tatakallamu ma'i ma'a sighari sinnika wa haqarati nafsika. Maka bagaimana engkau bisa berdebat dengan aku ma'a sighari sinnika, padahal umurmu masih kecil, wa haqarati nafsika, dan hinanya dirimu. Sandalnya masih berjenting di tangan ngintah. Dijawab dengan sangat indah oleh Imam Abu Hanifah ketika itu. Ma wada'allahu al-'izza war-rif'ata lil-'ama'imil 'azimah was-siyabil fakhirah wal-akmamil wasi'ah, walakin wada'aha lil-'ulama. Allah tidaklah meletakkan kemuliaan dan ketinggian itu bagi sorban-sorban yang besar dan pakaian-pakaian yang mewah dan lengan-lengan baju yang luas. Tetapi Allah meletakkan kemuliaan dan ketinggian itu bagi ulama. Baju kawa ditukar, surban kawa dililit, baju cari tukang jahit suruh ganal-ganal lengan kawa. Tapi sebenarnya bagi ulama lah kemuliaan itu. Ketika itu dikatakan lagi oleh Imam oleh Ad-Dahri ketika itu, hal anta tujibu su'ali, ikamkah sanggup menjawab pertanyaanku? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, na'am ujibuka bitaufiqillah. Sangat indah. Masih kecil tapi sudah jadi aulia. Kau mengerti mimpinya, kau mengerti. Inggih ujibuka, ulun siap menjawab pertanyaan engkau bitaufiqillah, dengan taufik, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mulai si Dahri tadi bertanya dengan pertanyaan nang mengalahkan ulama-ulama ketika itu. Halillahu mawjud? Pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, "Naam, benar." Pertanyaan disambung, "Aina huwa?" Di mana? Qal la makana lahu. Allah itu tidak membutuhkan tempat baginya. Lalu dibahaslah di sini, wa kaifa yakunu mawjudan la wa kana wa kaifa yakunu mawjudan la makana lahu. Bagaimana ada Allah itu tidak sementara tidak ada tempat baginya? Kayak apa orangnya ada tapi tidak ada tempatnya. Nah, ini nang pertanyaan yang mengalahkan para ulama ketika itu. Tapi Imam Abu Hanifah dengan taufik dari Allah, Sidin menjawab, lihada dalilun fi badanika. Untuk pertanyaan ini ada dalil pada badan engkau sendiri, wahai orang Dahri. Qal ma huwa? Apa itu? Di badanku ada tanda bahwa Allah itu ada tapi kadang membutuhkan tempat. Mananya? Nah, dijawab oleh orang Imam Abu Hanifah, hal fi jasadika roh? Giliran Imam Abu Hanifah bertakun, hal fi jasadika roh? Adakah pada jasad engkau ini ada roh? Ikam tuh hidup, ada rohnya lah. Naam. Nah, mulai menjawab nih jaka istilah nih giliran Imam Abu Hanifah menyerang nih. Nah, benar, ada roh. Nah, mengakui dah, aina rohuka? Sekarang aku bertakun, di mana rohmu? Afi ra'sika, apakah di kepalamu? Ampi batnika, apakah di perutmu? Ampi rijlika, atau di kakimu? Bingung ngai fatahayyarat Dahri, bingunglah ketika itu Dahri. Hulinga kalau ke atas ke bawah ke higar, segalanya bingung. Belum lagi habis bingungnya, summa da'a Abu Hanifah bilaban. Kemudian Imam Abu Hanifah meminta kepada panitia, ambilkan ulun susu di dalam air. Ketika itu panitia menyerahkan banyu berisi susu. Ditanya lagi, belum lagi habis bingungnya. Ini jaka ibarat sudah sekali kena tampar, kadang aku menyangga, tampar lagi yang kedua. Afi hadzal laban saman? Aku bertakon lagi, sekarang di dalam susu ini apakah ada lemaknya? Qal na'am, iya ada. Aina makanu samanihi? Sekarang aku bertakon, di mana andaknya lemak? Ikam yakin lemak itu ada? Sekarang aku bertakon, di mana lemaknya? Afi a'lahu, di atas? Amfi asfalihi, atau di bawah? Fatahayyarat Dahriyu. Bingung oleh Dahri ketika itu. Nah, faqal, disimpulkan ketika oleh Imam Abu Hanifah, kama la yujadu lirruhi makanun fi badani fil badan wala lis-samani makan fil laban, kadzalika la yujadu lillahi fil kauni makan. Sebagaimana tidak didapatkan bagi roh ada tempat di badan dan tidak ada lemak tempat di susu, sebetul itulah adanya Allah Subhanahu wa taala di alam ini, tidak ada tempat. Jaka bahasa kita, urusan di awakmu je kamu tak kau mikirkan. Ikam yakin bahwa roh ada, lemak ada. Ini barang nang baharu nang di hadapan mata kita, bingung sudah. Kata kau menjawab, bagaimana dengan Allah nang menjadikan ini semua? Jangan berpikir jauh-jauh beuntungai. Nah, itu bahasa kita bang. Aku ada tuh ulun manambahi di nang lain. Nah. Akhirnya terlihat 1-0 ketika itu. Nah, skor 1-0. Nah sekarang adanya Allah itu sekarang sebelum Allah adakah sesuatu dan sesudah Allah adakah sesuatu? Kalau karena kita Allah berbicara ini Allah itu ada, adanya kada berpermulaan, ya kalau dan kekal. Nah, subhanallah ditakuni apakah ada sebelum Allah? Maka apa sesuatu yang ada sebelum Allah dan apa sesuatu yang sesudah Allah? Qala Abu Hanifah, ketika itu Abu la syai'a qablahu wa la syai'a ba'd. Tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu sesudah Allah. Nah.
Ditanya lagi, kaifa yutasawwaru mawjudun la syai'a qablah wala syai'un la syai'un qablah wala syai'un ba'dah. Bagaimana bisa dirupakan akan sesuatu yang ada tapi tidak ada sesuatu sebelumnya dan tidak ada sesuatu sesudahnya. Nah, itu kan adanya kada berpermulaan sedia, qidam, dan adanya kekal, kada berkesudahan. Kayak apa itu barangnya? Kata kok kayak apa? Membayangkan, kata orang Dahri ketika itu. Kembali dijawab oleh Imam Abu Hanifah, lihada dalilun fi badanika aidan. Bagi pertanyaan ini ada pulang dalil di badanmu, wahai Dahri pula. Fama huwa? Apa itu? Nah, ditakon pulang. Kembali Imam Abu Hanifah membalas dengan pertanyaan. Fama qabla ibhamika wa ma ba'da khinsarika. Sekarang aku bertakon apa yang ada sebelum jari jempolmu, ibu jarimu, dan apa yang sesudah kelingkingmu. Ini sebelum jarimu ini namanya aneh. Sesudah jarimu namanya subhanallah. Dijawab oleh orang Dahri ketika la syai'a qabla ibhami wa la syai'a ba'da khinsari. Tidak ada sesuatu pun sebelum ibu jariku dan tidak ada sesuatu pun sesudah kelingkingku. Lalu ketika itu dijawab, fakadzalikallah, seperti itulah Allah. La syai'a qabla wa la syai'a ba'da. Tidak ada sesuatu sebelumnya dan tidak ada sesuatu baginya. Nah, artinya bahasa kita, tanganmu Pak aku melihat nih. Sebelum tanganmu itu apa? Nang baharu, nang di badanmu sendiri, ikam kadang kau menemukan nang sebelum dan sesudahnya. Bagaimana dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala nang maha mulia? Nang menjadikan semua nang aneh-aneh nang ini. Nang ini jangan ada mikiran aneh. Apalagi dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kalah ketika itu Dahri. 2-0 skornya. Nah, soalnya menyusun ma'an lagi. Betakun aja masih. Sudah kalah 2-0 masih. Jadi betakun rupanya ada masih waktu kira-kira nih injury time. Injury time. Napanya lihat. Baqiyat mas'alatun nara. Sebutin lagi jalan orang Dahri. Sebutin lagi nabi takonna. Qal ujibu anha insyaallah taala. Masyaallah al-an. Ujibu anha, ulun siap menjawab pertanyaan yang satu itu insyaallah jika Allah menghendaki. Oh, indahnya kata-kata Sidin ini. Apa pertanyaannya? Masya'nullahil an. Apa keadaan Allah sekarang? Allah Ta'ala apa wah ini? Apa jadi tentang orang ini? Wahai Allah Ta'ala apa wah ini? Tapi si dina aulianya mana jawab, diberi hidayah, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal wajib Imam Bukhari, innaka akastal amra yambaghi ay yakunal mujibu fawqal mimbar was-sailu tahtal mimbar. Wahai orang Dahri, engkau ini telah memalingkan sebuah perkara. Seharusnya nang menjawab itu di atas mimbar, nang bertanya di bawah mimbar. Fa ujibu su'alaka in nazalta. Aku siap menjawab pertanyaanmu nang ketiga nang ini kalau engkau siap turun dari mimbar, aku naik ke atas. Ngaran sudah kalah tadahulu panazalat turun naik. Turun dari mimbar kehormatan wasa'ida Abu Hanifah alal mimbar. Naik. Si kecil Imam Abu Hanifah ke atas mimbar. Falamma ja'ala sa'alaihi. Ketika Imam Abu Hanifah telah duduk di atas mimbar. Sa'alahu. Lalu ditanya oleh orang Dahri tadi. Ya sekarang apa pekerjaan Allah? Fa'ajabahu biqaulihi sya'nullahil an. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah dengan jawaban. Pekerjaan Allah sekarang isqatul mubtili mislika, menggugurkan, menjatuhkan, mengalahkan orang yang batal, orang yang sesat seperti engkau, minal a'la ilal anna, dari atas ke bawah, dari atas mimbar turun ke bawah. Wa is'adul muhaqqi misli minal adna ilal a'la, dan menaikkan orang yang benar dari bawah ke atas seperti saya.
Nah, apapun yang dikerjakan Allah, semua pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikannya. Itulah pekerjaan Allah sekarang. Nah, selesai. Apa yang kita ambil di sini? Yang kita ambil ternyata membicarakan Allah ada itu jangan sebagaimana membicarakan sesuatu yang baru. Kita nang baru nang ini kan benda-benda nang baru tuh bisa benda, bisa sifat. Benda-benda kasar. Jangan diumpamakan Allah itu seperti itu. Allah tuh bukan seperti benda benang baru. Laisa kamitslihi syai'un. Sehingga pertanyaan kayak apa di mana itu kada penting. Kita yang memikirkan ada nih kan kada sampai. Nang pasti kita meyakini Allah Maha bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kayak itu. Yang kedua, yang kita ambil inilah seorang ulama yang luar biasa. Imam mazhab yang paling tua Imam Abu Hanifah. Lagi halus kewalian sidin luar biasa. Subhanallah. Ini cerita yang sangat indah. Mudahan kita kalau mengambil intisarinya